Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini saya akan mempresentasikan analisis penerapan Result Based Theory atau RBT dalam operasi internasional perusahaan dan pengaruhnya terhadap strategi serta keberhasilan di pasar global. Nama mahasiswa Zaki Al-Hafi, nomor induk mahasiswa 22010721110, kelas MD 701, Prodi Manajemen PJJ S1. Kita masuk ke dalam materi. Abstraknya, RBT menekankan bahwa keunggulan kompetitif perusahaan berasal dari sumber daya dan kapabilitas yang unik serta sulit ditiru. Dalam konteks internasional, penerapan teori ini menjadi kunci bagi perusahaan untuk menghadapi persaingan global. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana RBT dapat diterapkan dalam operasi internasional perusahaan serta bagaimana hal itu memengaruhi strategi dan keberhasilan mereka di pasar global. Studi kasus ini mengkaji implementasi RBT oleh perusahaan multinasional yang bergerak di sektor teknologi yaitu Huawei. Untuk memahami dampaknya terhadap strategi global dan pencapaian kompetitifnya, artikel ini juga dilengkapi dengan referensi dari literatur akademik terkait untuk mendukung analisis yang mendalam. Pendahuluan dalam era globalisasi, perusahaan menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Untuk bersaing di pasar internasional, keunggulan kompetitif tidak lagi hanya berasal dari kemampuan bersaing pada harga, melainkan juga dari kemampuan menciptakan nilai tambah melalui sumber daya dan kapabilitas yang unik. RBT yang pertama kali diperkenalkan oleh Warner Feld 1984 dan kemudian dikembangkan oleh Barney 1991 menawarkan kerangka kerja untuk memahami bagaimana perusahaan dapat mengidentifikasi, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya mereka untuk mencapai keunggulan kompetitif. Landasan teori RBT menekankan bahwa keunggulan kompetitif itu berasal dari sumber daya yang memiliki atribut VRIO. Valuable, berharga, rare, langka, inimitable, sulit ditiru, dan organized. Terorganisasi dengan baik untuk menciptakan nilai. Sumber daya yang mempengaruhi kriteria ini mencakup aset fisik, sumber daya manusia, kapabilitas organisasi, teknologi, dan kekayaan intelektual menurut Barney 1991. Sumber daya ini memungkinkan perusahaan untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Dalam konteks internasional, RBT juga menekankan pentingnya adaptasi sumber daya terhadap lingkungan global. Perusahaan harus mampu menyesuaikan strategi mereka berdasarkan dinamika pasar, regulasi, dan budaya di negara-negara tempat mereka beroperasi. Penerapan RBT dalam operasi internasional perusahaan Huawei. Identifikasi dan pemetaan sumber daya yang unik ya. Jadi Huawei mengidentifikasi sumber daya yang unik, kompetitif. Contohnya, memanfaatkan keunggulan inovasi teknologi, investasi besar-besaran dalam penelitian dan pengembangan, R&D. Menurut laporan tahunan Huawei 2022, perusahaan mengalokasi lebih dari 10% pendapatan tahunnya untuk R&D. Research and Development menjadikannya salah satu perusahaan dengan pengeluaran R&D terbesar di Indonesia. Sumber daya yang efektif berkaitan dengan adaptasi terhadap lingkungan lokal di pasar mungkin tidak relevan di pasar lain. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengembangkan kapabilitas untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan preferensi lokal. Huawei misalnya telah berhasil mengadaptasi produknya untuk memenuhi kebutuhan spesifik pasar negara berkembang, seperti menghadirkan perangkat telekomunikasi yang hemat energi, tahan kondisi, lingkungan ekstrim. Pengembangan kapabilitas organisasi ini mencakup kemampuan perusahaan untuk mengintegrasikan, membangun, merekonstruksikan sumber daya internal dan eksternal untuk merespon perubahan lingkungan. TC 2007. Huawei telah menunjukkan kapabilitas ini melalui strategi globalisasi yang agresif termasuk mendirikan pusat R&D di berbagai negara dan kemitraan strategis dengan operator telekomunikasi lokal. Analisis studi kasus profil perusahaan Huawei Technology Corporation Limited adalah salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia yang berbasis di Shenzhen, Tiongkok. Didirikan pada tahun 1987, Huawei telah berkembang menjadi pemimpin global dalam penyediaan infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK serta perangkat pintar. Penerapan RBT studi kasus Huawei sumber daya berharga dan langka, ya dia punya portofolio paten yang luas, lebih dari 100.000 paten aktif di seluruh dunia. Ya, bukan hanya berharga tapi juga langka ya, karena hanya sedikit perusahaan lain memiliki kemampuan inovasi serupa. Sumber daya ini tuh sudah ditiru. Huawei itu inovasinya terintegrasi dalam organisasi gitu.
juga memiliki rantai pasok yang efisien, identifikasi, dan sulit ditiru pesaing. Organisasi yang efektif OE telah membangun struktur organisasi yang memungkinkan pengambilan keputusan cepat dan efisiensi operasional tinggi. Hal ini tercermin dalam kemampuan perusahaan untuk memperkenalkan teknologi baru ke pasar dengan cepat. Strategi globalnya investasi R&D, ya sebagaimana kita tahu 96.000 karyawan terlibat dalam R&D Huawei. Kemudian diversifikasi pasar, 170 negara fokus pada pasar untuk mengenai risiko yang terkait dengan ketergantungan pada pasar tertentu. Kemudian kemitraan strategis juga dengan operator telekomunikasi, pemerintah, institusi akademi di berbagai negara untuk memperkuat posisi di pasar global. Implikasinya, keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, yang memanfaatkan sumber daya yang unik, sulit ditiru. Huawei udah bisa ciptain keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Kemudian adaptasi pasar yang efektif, menyesuaikan diri dengan kebutuhan lokal, telah memungkinkan perusahaan untuk memperluas pangsa pasar menjadi global. Inovasi berkelanjutan, R&D-nya juga telah membantu untuk tetap berada di garis depan inovasi tertinggi. Rekomendasi studi kasus Huawei, satu, optimalisasi dan pengembangan sumber daya inti. Dua, investasi dalam sumber daya manusia. Tiga, diferensiasi produk atau lainnya. Empat, kolaborasi strategis. Simpulan, research-based theory memberikan kerangka kerja yang kuat bagi perusahaan untuk menciptakan keunggulan kompetitif di pasar global. Studi kasus sesuai menunjukkan bahwa penerapan prinsip RBT seperti identifikasi sumber daya unik, adaptasi lingkungan lokal,